Oke. Oke, seperti biasanya kita pakai ini Embarcadero lagi. Kemarin yang bikin apa namanya perkalian metrik udah bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ini kali ini kita akan bikin project. Oke, seperti biasa, klik New Windows VCL Application. Kemudian mau tanya dulu, yang kemarin sudah pernah saya tunjukkan untuk menampilkan di grafik belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kita hari ini mau menampilkan di grafik ya. Oke. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menambahkan satu komponen standar. Di sini saya menggunakan komponen label. Oke, label 1. Kemudian di bagian palet ini kita di sistem kita menggunakan satu buah timer. Oke. Sebuah timer. Ini nanti lanjutan dari project ini kita akan membahas tentang FFT, Fast Fourier Transform. Cuma untuk sekarang kita akan mengenerate apa namanya nilai random dulu. Oke, ini kan ada label 1. Kemudian ada timer 1. Kita klik 2 kali pada timer. Kemudian kita tuliskan var nilai random. Oke, seperti ini. Titik 2 integer titik koma. Oke, kemudian kita tulis nilai random titik 2 sama dengan random misalkan random 1000 lah. Oke, ini aja. Oke, random 1000. Jadi dia nilai maksimalnya adalah 1000. Kemudian kita tulis label 1.caption titik 2 sama dengan float integer to string To float. random. Jadi apa fungsi dari integer to string ini adalah nilai konversi. Jadi kalau label itu kan dia defaultnya kan tipe datanya adalah string atau kata. Nah, sedangkan nilai yang kita generate ini bernilai integer. Jadi dia harus dikonversikan jadi dari integer ke string, atau misalkan dari nilai di label itu mau kita ambil itu bisa juga pakai string to integer, itu bisa. Oke, kita running dulu. Oke, kita lihat di label 1 nilainya berubah-berubah seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kemudian kita akan menampilkan program ini di di grafik. Oke, saya mau tanya tadi sama Pak Made, materinya tentang apa kalau boleh tahu? Matrix, Pak.
Tentang apa? Matrik. Oh, matrik juga. Matriks, Pak. Oke. Berarti apa namanya? Tapi kayaknya kalau Pak Madri lebih ke golongannya matrik identitas, matrik apa namanya? Lebih ke arah teorinya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Materinya juga, Pak. Tadi golongannya apa? Matrik vektor atau golongannya itu matrik vektor, matrik identitas dan lain-lain itu. Yang diajarkan tadi. Oke, kita cari apa namanya? Ini komponen T-chart di sini ada di komponen palet. T-chart standar. Oke, kita masukkan di sini. T-chart. Saya masukkan komponen T-chart. Jadi di sini kan ada chart. Ini fungsinya untuk menampilkan grafik. Jadi misalkan kalian mau bikin osiloskop dari ini juga bisa. Cuma yang saat ini saya buat ini kan T-chart ini untuk menampilkan nilai random. Nah, nilai random itu kalau misalkan kita main di FFT atau fast Fourier transform, persamaan matematika Fourier, itu biasanya digunakan untuk white noise. White noise itu adalah noise yang terjadi di suatu, misalkan kalian punya frekuensi tertentu, dia ada noise. Nah, itu bentuknya itu disebut dengan white noise. Oke, gimana caranya menampilkan ke grafik ini? Kita klik 2 kali pada T-chart ini. Oke, kemudian kita klik add. Di sini ada beberapa pilihan apa namanya? Chart. Kita klik line, terus 3D-nya dihilangkan. Bisa pakai smoothing atau enggak, terserah. Kalau smoothing juga oke, kita coba lah. Terus kemudian kita klik OK, kita close. Nah, kan grafiknya kayak gini. Dari grafik ini, di timer 1 kita klik 2 kali, oke. Kita tambahkan tulisan chart 1 dot series Nah, di sini karena chartnya ada 1, chart itu kan dihitung mulai dari 0. Jadi chart 1 dot series 0.2, oke, dot add. Nah, oke. Dot add di sini kita isi. Add yang pertama itu adalah nilai random ini tadi. Oke, nilai random yang tadi. Kemudian titik koma kita kosongnya aja, kita kasih petik 2, terus koma kita kasih nilai misalkan 255. Ini kan nilai dari apa namanya gradasi warnanya ya. Oke, kita running. Oke, chartnya keluar kayak gini. Oke, misalkan nilainya ini saya ganti jadi 100, nilai apa? Warnanya jadi apa ya? Kita coba. Oke, ini kan berarti cuma kontrasnya aja yang beda. Kok kontras apa namanya? Kegelapannya itu loh. Oke, jadi nilai chartnya kayak gini. Nah, ini kan bisa kelihatan. Nah, gimana cara menampilkan biar chartnya ini bisa cepat? Nah, oke. Di sini di komponen timer ini kita coba lihat di objek inspektor sebelah kiri bawah ini ada interval. Intervalnya kita tulis 10. Oke, kemudian kita run. Nah, hasilnya kayak gini. Bisa cepat. Oke, kayak gini ya. Oke, gimana cara nampilkannya? Ini kan grafiknya makin lama kan makin berjubel di sini. Jadi 0 sampai berapa ini? Sampai hampir 1000 lah. Ini kan berjubel di sini. Gimana caranya kalau grafik ini harus kita
tampilkan berjalan terus. Jadi nolnya ini nanti hilang. Oke. Jadi gini. Kita klik di view, kita form, masuk ke form 1. Nah, kita di grafik ini kita klik aja di sini. Nah, klik aja. Kemudian di sini ada beberapa di editing chart ini. Kita lihat di benar. Ini ada nilainya Pak pokoknya. Sebenarnya saya juga masih nyari-nyari juga kan ini programnya baru. Oke, point size, gradient, tekstur, border, shadow, canvas, picture. Oke, nggak ada. Nah, ini di sini kan di bagian ini di editing chart ini kan ada aksis. Kita klik aksis, terus di sini ada bottom aksis. Nah, di bottom aksis ini ada nilai minimum dan nilai maksimum kan kayak gini. Cuma di sini kan ditulisi auto. Oke, di sini kita bisa apa namanya? Kita bisa mengubah nilainya mulai berapa sampai berapa. Misalkan ini kan misalkan autonya kita matikan. Nah, nilainya 0 sampai maksimumnya misalkan 100 gitu. Atau 1000, 10.000 gampangnya gitu. Oke. Maksimumnya kita tulis 10.000. Terus kita close. Nah, kemudian waktu kita running hasilnya kayak gini. Nah, dia kayak menghabiskan satu ruangan ini kan kayak gini. Kayak gini. Ini terlalu terlalu banyak ya. Bottom axis maksimumnya saya kasih 100 saja wes. Oke, close. Kemudian ini saya generate. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, setelah nilainya segitu ya sudah dia berhenti. Oke, gimana caranya kalau dia harus tetap jalan terus. Jadi aksisnya ini apa namanya akan itu terus apa namanya bergerak maju terus. Jadi yang aksisnya itu nggak bakalan berjubel. Ini bisa kita tambahkan di sini. Chart 1 dot aksis bentar. Dot bottom. Nah, ini kan ada chart 1 dot bottom aksis akan kayak gini. Kita langsung klik aja, kita langsung tulis saja. Bottom aksisnya kita tulis misalkan kita tulis 0 kayak gini. Terus bottom aksis dot minimum. Nah, ini kan ada chart 1 dot bottom aksis dot minimum titik 2 sama dengan 0. Oke. Terus di sini chart 1 dot bottom aksis maksimum kita tulis 1000. Jadi misalkan enggak kita setting pun dia juga sudah nilainya segitu. Nah, kayak gini. Nilainya tetap segitu. Misalkan ini kita kasih 100, ya dia nilainya jadi 100 lah kan kayak gini. Oke ya. Terus gimana caranya kalau nilai ini bisa lebih dari segitu? Oke. Kan dari nilai yang sudah ada itu
kita tulis saja chart 1 dot ini. Oke, chart 1 sama dengan chart 1 bottom axis plus 1. Nah, gini. Terus di sini ada chart 1. Nah, oke. Ini plus 1. Oke, kita running, kita coba running, dia jalan nggak? Nah, kan hasilnya kayak gini. Cuma ini kan grafiknya jadi nggak kelihatan, ya kan? Gimana caranya grafiknya biar kelihatan? Nah, ini harus kita cari dulu. Jadi seperti ini, kita tambahkan di sini. Oke, itu kan nilai random sama dengan ini. Oke, kita tambahkan variabel nilai n aja. N sama dengan integer. Sorry, dengan integer. Kurang. Double. Kan sama dengan double. Nah, ini tinggal kita tulis di sini if. Oke, if n lebih dari 100 misalkan, n lebih dari 100, then kan ini if then begin, kita tambahkan ini, kita tulis n. Oke, ada error di sini. Kenapa? Oke, karena nggak ada titik koma. Oke, jadi nilainya gini, ketika dia melebihi nggak jalan. Oke. Oh, kayak gini. Lah, ini kita coba n sama dengan n plus 1. Nah, bisa kayak gini. Kita coba dulu nilainya berapa. Oke, titik koma sama dengan errornya 3. Oke, titik koma. Kita coba jalankan. Nah, nggak jalan ternyata. Begin sama dengan nn plus 1. Oke, ini kan double toh. Berarti kita harus nambahkan di sini dulu. Kita klik view, terus form di sini. Nah, di sini kita klik 2 kali di form create. Ini kita tuliskan di sini. Oke, var double n titik 2 sama dengan 0. Jadi harus dideklarasikan dulu. Kita coba nilainya benar nggak? Oh, ada error masih an. Var nilai n sama dengan n plus 1. Call not compile. Oke. Jadi dia nilainya nggak mau taruh di sini karena nggak dideteksi. Oke. Kita masukkan di bagian atas. Kayak gini. Oke. Saya coba compile. Oh, bisa. Oke. Jalan dia. Jadi grafiknya jalan terus. Oke, biar grafiknya enggak terlalu cepat kayak gini, kita juga bisa nambahkan misalkan n sama dengan lebih dari 500 kayak gini. Itu biar kira-kira kita enggak begitu nganu sih. Oke, ini kita tulis dulu di sini view formnya. Nah, itu tadi kan kita ganti 500, berarti kan kita harus menambah nilai maksimum dari ini. Ini kan aksis, ada minimum, sorry, bottom, ada minimum, ada maksimum. Maksimumnya kita ganti 500, close, kemudian kita running lagi. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, nilainya kayak gini. Oke, kemudian gimana caranya menampilkan nilai negatif? Ini kan nilainya kan cuma positif aja, mulai 0 sampai 1000. Gimana cara nambahkan nilai negatif? Cara nambahkan nilai negatif begini caranya.
ini kan kalau nilai random, ini kan memang dia nggak bisa negatif. Jadi kan mulai cuma dari 0 hingga 1000 aja. Gimana caranya nambahkan? Ya gini, 500. Jadi kan ini kan diambil tengahnya atau separuhnya. 500 kurangi random. Kita kurung 2 kali. Oke, kayak gini. Kemudian kita apa namanya? Nah, ini kan ada nilai negatifnya sudah. Kayak gitu. Oke, jelas ya. Oke, tugas Anda tampilkan, kalau yang ini kan saya nampilkan nilai random. Tugas Anda membuat grafik sinusioda pada apa namanya? Pada chart ini. Seperti yang minggu kemarin kan kalian kan bikin apa namanya? Perkalian metrik. Kalau yang ini kita bikin grafik sinusoida pada apa namanya? Pada chart ini. Oke, ada yang ditanyakan? Pas, Pak. Oke, jelas ya. Ada yang tanya lagi? Oke, kita absen yang kedua. Kameranya bisa diaktifkan. Ya, Pak. Kameranya bisa diaktifkan semuanya. Oke, sebentar. Saya absen dulu. Oke, nanti videonya akan saya share di YouTube kayak kemarin.